Ya, bukan hanya PKB, sebenarnya PDIP kan masih juara pemilu, lebih kurang ya kan, dan 03 di posisi yang ketiga secara nasional. Ya, saya kira beberapa hal bisa berkaitan, bisa tidak, tetapi ya mungkin saja bahwa hak angket itu bisa membongkar itu tadi sebuah ada sebuah cara kerja dan sebuah tindakan yang memungkinkan memang situasi itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kita belum tahu karena kita memang belum Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sudah terbongkar hari ini ternyata begitu kan ya. Salah satunya hak angket, ada orang yang tidak suka di situ begitu. Dan bahkan ini PKB ungkap ada upaya pihak-pihak di DPR gagalkan hak angket kecurangan pemilu di 2024. Wow, siapa mereka begitu yang menggagalkan itu begitu kan ya. Jadi artinya apa ya? Tentu dari kubu mereka lah begitu kan ya, untuk menggagalkan hak angket ini begitu. Maka katanya 10 miliar satu anggota dewan, satu anggota DPR, apakah masih mau menerima atau tidak? Kalau mereka terpilih mungkin akan menolak ya. Bagaimana DPR yang sudah tidak terpilih lagi dengan angka nominal yang ditawarkan 10 miliar? Wah, siapa yang tidak tergoda begitu kan ya? 10 miliar loh begitu kan. Kalau ada ratusan anggota DPR begitu dari Partai Nasdem, PKB, terus kemudian PDIP ya. Terus kemudian PKS yang kemudian menerima dengan hal itu ya, ngapain kita harus sana sini 10 miliar itu harus untuk dijadikan persiapan 2029 kan begitu pastinya, secara gamblang berpikir seperti itu. Kalau mereka berpikir secara demokrasi, mereka pertama yang kita lihat adalah bagaimana kasihan dengan rakyat ya, bagaimana dengan yang lain begitu kan, bagaimana loyalnya dengan partai begitu kan. Artinya kan dia melanggar sumpahnya sendiri kalau mereka terima. Nah, dengan ada ucapan-ucapan dari Hamidah dari kader PKB ini sudah menunjukkan bahwa hak angket itu ada yang kemudian pihak-pihak yang menggagalkan. Ini yang seharusnya ada begitu kan ya, yang seharusnya kita lakukan investigasi begitu. Karena kenapa? Ketua umum partai dari 01 dan 03 itu sudah sepakat mendorong hak angket. Tapi DPR hari ini agak bulat begitu kan ya. Saya nggak tahu, hanya segelintir orang yang kemudian ya bisa ditebak siapa mereka begitu. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini masyarakat ya sudah memahami bahwa dengan nuansa-nuansa seperti itu begitu kan ya, untuk menggagalkan begitu kan ya, terkait dengan hak angket itu. DPR nggak meloloskan hak angket justru berpotensi lebih berbahaya lagi rejim Jokowi, karena rakyat bisa saja ya serempak dan serentak bergerak di jalan. Maka udah pastilah mana yang maling mau dikulitin habis-habisan di DPR RI atas semua kecurangan-kecurangan yang ada, dan kemungkinan besar ya di dalang sprindik yang jadi biang keroknya. Semua merusakkan demokrasi. Ya seperti itu begitu kan. Artinya apa? Kalau memang demokrasi kita baik-baik saja, ayolah kita bersatu begitu kan yang di DPR. Tetapi kalau tidak baik-baik saja, lalu kemudian ada hak angket yang mau digagalkan di situ begitu, melalui mereka sendiri, wah gimana begitu. Sedangkan ketua umum mereka sudah sepakat begitu kan, menggaungkan hak angket. Tapi nyatanya DPR agak lambat begitu kan. Nggak tahu apa maksud mereka dan tujuan mereka, saya nggak tahu begitu kan. Kalau mereka bisa disogok, bisa disuap, wah sudah selesai mereka begitu. Hak angket tidak akan bisa berjalan, pasti kalah begitu hak angket itu. Tapi kalau DPR-nya bergerak semuanya dari 300 kursi versus 200 kursi begitu kan, saya yakin akan menang di situ. Termasuk oleh anggota DPR yang suaminya tersandra kasus katanya. Yang pasti soalnya kan hak angket ini bisa berdampak pada kemenangan ya anaknya penguasa. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana hak angket itu menyelidiki dugaan-dugaan kecurangan. Bisa saja KPU diaudit ya, bisa saja dengan yang lain. Orang yang terlibat langsung dari rezim ini serta yang mendukung dinasti Jokowi harus dihukum ya mati katanya. Di DPR, di MK, di yang lain yang menentukan kan DPR di situ begitu kan ya. Makanya saya nggak ada milih satu orang pun ya di partai pemilu kemarin. Wow.
Loh lah, ternyata ya teruskan drama yang terjadi. Biar sesekali saya lihat tontonan yang berbeda di tahun politik sebelumnya sambil ngopi katanya. Jadi artinya apa? Kalau seperti ini terus bagaimana? Rakyat percaya nggak begitu kan? Dengan adanya hak angket ini lalu kemudian di DPR ya tidak ada greget sama sekali begitu. Rakyat ya percuma sana sini kalau di DPR tidak greget sama sekali. Ada menghalangi, ada yang menggagalkan di situ, ada yang menjegal dan sebagainya. Ini sangat-sangat disayangkan. Maka DPR harus buka diri lah. Yang seharusnya kita tuntut adalah DPR terlebih dahulu begitu kan ya. DPR dulu kita tuntut di situ begitu bagaimana suara-suara rakyat yang harus kita dengarkan. Orang-orang yang kemudian tidak terpilih lagi mereka santai-santai aja begitu. Bahkan ini PKB ungkap ada upaya pihak-pihak di DPR gagalkan hak angket kecurangan pemilu di 2024. Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB ya di Dewan Perwakilan Rakyat DPR Lulu Nur Hamidah mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak ya di parlemen yang berusaha menggagalkan hak angket kecurangan pemilu di 2024. Bayangkan, ada yang menggagalkan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau memang ada nuansa-nuansa yang menggagalkan hak angket, wah ini kacau begitu kan ya. Kita harus telusuri betul siapa mereka. Dalam artian nuansa-nuansa yang bersifat politis ya, bersifat suap menyuap itu tidak boleh kita lakukan begitu kan. Dalam artian kita harus tolak orang-orang seperti itu. Tunggu saja ya. Orang-orang yang tanda tangan, orang-orang yang tidak setuju dengan hak angket bisa ketahuan di situ begitu. Maka ini peran penting siapa kader yang tidak ikut begitu kan, yang tidak patuh. Bahkan Lulu mendapatkan informasi bahwa tokoh agama di luar parlemen juga ikut memobilisasi untuk menolak hak angket. Saya terima berita tokoh-tokoh agama yang dimobilisasi yang intinya mereka minta agar hak angket digagalkan. Sementara itu Lulu menyatakan pihaknya menargetkan hak angket dapat mulai digulirkan pada masa sidang ini. Menurutnya angket kecurangan pemilu di 2004 bisa dibahas meskipun DPR nanti memasuki masa reses. Saya harap bisa ya, kalau misal pengajuan ini sudah bisa diterima kan kita bisa membahas kapan saja. Ketika merasa reses pun tidak masalah. Lulu menyatakan pihaknya menunggu fraksi lain hingga tanggal 20 Maret atau saat pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum KPU terkait hasil pemilu di 2024. Menurut Lulu, saat ini beberapa fraksi di DPR belum dapat fokus angket lantaran masih penghitungan pemilihan legislatif atau pileg. Mudah-mudahan yang paling tidak ya mungkin karena semua berpikir tanggal 20 Maret apalagi kan anggota koalisi 03 P3 misalnya memang menunggu momentum tanggal 20 karena terkait nasib lolosnya di parlemen threshold apa tidak. Karena itu sangat kita paham. Kalau memang bareng ya kita bareng bersama katanya. Kalau harus menunggu tanggal 20 masa kita punya kesabaran dan menunggu beberapa hari saja sampai tanggal 20 Maret. Maka meski demikian Lulu memastikan PKB tidak akan memulai hak angket sendirian, melainkan menunggu partai pemenang yakni PDIP. Kita harus menunggu juga perwakilan dari fraksi lain karena kita tetap butuh dukungan partai mayoritas katanya begitu kan. Jelas mereka begitu kan. Kalau semuanya hak angket dilakukan di situ begitu artinya ya kita lihat saja masa PKB sendirian, Partai Nasdem sendirian di situ untuk menggaungkan hak angket. Ya tidak mungkin lah di situ begitu kan. Ya sebagai pemenang PDIP misalnya kalau tidak menggaungkan hak angket ya kalah mereka begitu kan. Karena sekarang ini 300 kursi versus 200 kursi, yang paling banyak itu kursinya adalah PDIP. Nah, sekarang ya sudah ditunggu ini di 01 begitu kan. Ya PDIP ditunggu oleh 01 untuk menggaungkan hak angket. Tapi action dari DPR masih sana sini begitu kan ya. Gak tahu arahnya kemana, tapi yang jelas kalau mereka berjalan sendirian mereka tidak bisa untuk menggaungkan hak angket. Pasti kalah begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.